Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati dan selalu dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih boleh mendengarkan renungan pagi yang akan saya bawakan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, bila mana pada pagi hari ini, Tuhan masih tetap mengasihi kami, memberkati kami. Kami boleh tidur, beristirahat, dan ketika kami bangun, kami boleh bangun pagi keadaan baik. Dan bila mana saat ini ketika kami akan mulai segala kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan kiranya akan memberkati kami. Dan terkhusus pada saat ini, kami akan mendengarkan sedikit angkat firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini, karena kami mohon dan berdoa hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Beruntungnya jika kita dekat dengan Tuhan. Judul renungan pagi pada hari ini. Kalau kita dekat dengan seseorang, pastinya kita ingin mencari atau mendapat keuntungan dari seseorang tersebut. Tidak mungkin kita akan mencari kerugian. Dan saat kita membangun kedekatan kita dengan teman, rekan kerja, ataupun siapapun itu, pasti ada sesuatu yang kita transfer kepada orang lain. Dengan kata lain, hubungan kita bisa mempengaruhi, mendapat pengaruh yang sangat besar. Seperti disampaikan dalam firman Tuhan, bahwa pergaulan yang buruk merusak pergaulan kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi hubungan sangat penting, karena dengan siapa kita bergaul sangat menentukan kepribadian kita. Lingkungan menjadi penyumbang, bagaimana seorang mempunyai kepribadian, apakah orang tersebut menjadi percaya diri atau minder, menjadi pemberani atau penakut. Bersyukur kalau menjadi orang yang percaya diri, tetapi kalau sebaliknya, jangan. Ketika saya bertemu dengan sesama pedagang, lalu saling bertanya bagaimana kondisi kita saat ini, kondisimu saat ini bagaimana, bagaimana usahamu. Rata-rata mereka selalu berkata, kondisi sepi, penjualan menurun, ora usum duit, alias baru susahnya jualan atau cari uang saat ini. Sering ya kita mendengar seperti itu saat-saat ini. Ketika itu terus yang kita dengar akan mempengaruhi pikiran, dan akhirnya kita malas untuk bekerja atau berusaha ataupun berdagang. Bersyukur ada ayat yang membuat kita tetap kuat. Ada janji Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah keuntungan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sering bergaul karib dengan Tuhan. Dengan kondisi zaman yang saat ini yang serba susah, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, membuat kita tetap semangat dan harus bangkit. Beruntungnya jika kita melekat atau dekat kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta. Seperti disampaikan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi waktu kita melekat, mendekat kepada Dia, apa saja yang kita minta akan diberikan kepada kita. Kalau saat ini kita sedang meminta, memohon rezeki, supaya dagangan kita laku, laris, pasti dengan penuh keyakinan dan percaya, pasti akan laku. Dan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun yang lain mungkin sepi, pasti tempat kita akan dibuat Tuhan menjadi ramai ataupun ada pembeli. Tapi jangan lupa, banyak sedikit yang laku tetap disyukuri. Kedua, orang yang dekat dengan Tuhan akan diberikan kemampuan untuk memahami hal yang ada di depan, seperti disampaikan dalam Yeremia 33 ayat 3.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan dijagai. Dari serangan sebesar apapun, Tuhan pasti akan menjagai. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 tadi yang menyebutkan, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sama halnya seperti seorang presiden, pasti mendapat perlindungan dan penjagaan yang super ketat dari pengawal. Jadi serangan sebesar apapun yang mungkin datang, bisa dihalau. Hal serupa terjadi dengan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi sumber perlindungan kita, dan selama kita tinggal dekat Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan. Karena kita adalah aset termahal dari Tuhan, dan kita adalah biji mata Tuhan, sehingga Dia tidak akan mungkin meninggalkan kita begitu saja. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita sering melekat kepada Tuhan, karena ada jaminan perlindungan dari Tuhan, dan sebagai ayat terakhir, ada janji Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan pegangan bagi saudara dan saya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kiranya dalam renungan singkat yang boleh saya bawakan ini boleh menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam hidup kita. Walaupun dalam keadaan apapun kondisi kita saat ini, tetaplah melekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.